Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarwani dengan NIM 1901010100780 ingin membacakan hasil final tes mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, yaitu adalah jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jawaban saya nomor satu ini adalah peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dibentuk dari berbagai macam bidang. Misalnya dalam bidang pendidikan, yaitu para Wali Songo mendirikan pesantren untuk mendidik pemuda-pemudi Islam sebagai kader, kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Kemudian dalam bidang politik, para Wali Songo berperan menjadi seorang penasehat raja, bahkan menjadi pemimpin atau maksudnya menjadi seorang penasehat raja, bahkan menjadi pemimpin di sebuah daerah, di suatu daerah, tepatnya di suatu daerah. Nah, selanjutnya dalam bidang dakwah, nah yang mana para Wali Songo sudah pastinya melakukan perannya dalam bidang ini. Para Wali Songo berkeliling dari daerah yang satu ke daerah yang lain, mengunjungi desa-desa terpencil dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat tersebut. Metode yang digunakan para Wali Songo diantaranya dengan kebijakan, nasihat yang baik, dan berbantah-bantah dengan jalan sebaik-baiknya. Media yang digunakan para Wali Songo dalam berdakwah diantaranya adalah masjid, wayang, pesantren, kitab, dan gamelan dalam berdakwah. Mungkin itu nomor satu. Mungkin itu jawaban dari nomor satu. Untuk nomor dua, pertanyaannya adalah jelaskan tentang tipologi kerajaan di Nusantara. Di nomor 2 ini saya menjawab tipologi kerajaan Islam di Nusantara diantara ada 3, yaitu dari awal yaitu adalah kerajaan Islam di Sumatera. Masuknya Islam pada kerajaan Maluku terjadi pada abad ke-13 Masehi setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, yang padahal kerajaan Maluku dimulai pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh para saudagar Arab yang berdagang di daerah sana. Diduga bahwasannya perkampungan Islam tertua adalah Barus yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan penemuan makam kuno yang nisannya tersebut bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Terus kerajaan Islam yang ada di Sumatera antara lain adalah Kerajaan Perlak, Kesultanan Samudra Pasai, Sunan Aceh Darussalam, Kesultanan Siak Sri Indrapura, Kesultanan Kampar, Kesultanan Indragiri,
Kerajaan Jambi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, Kesultanan Pagaruyung, Kerajaan Aru, dan Kerajaan Barus. Selanjutnya kerajaan Islam di Jawa. Dalam sejarah sebelum Islam, agama yang dianut masyarakat Jawa adalah Kapitayan, Hindu, Buddha. Islam mulai masuk pada awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para sunan-sunan atau wali songo. Penyebaran Islam ini terjadi awal mulanya dari wilayah pesisir utara karena menjadi pusat perjumpaan antar kebudayaan yang berbeda. Setelah keruntuhan Majapahit yang telah terlihat di saat itu, Islam semakin berkembang. Saat runtuhnya Majapahit, lalu itulah waktunya Islam semakin berkembang. Perbedaan Islam yang ada di Jawa terbagi menjadi 3, antara lain santri, abangan, dan priai. Para santri adalah kelompok yang eksklusif. Mereka tidak toleran terhadap kesenian dan kebudayaan yang ada di Jawa. Maka dari itu kelompok ini menjadi kelompok minoritas. Berbeda dengan abangan. Kelompok ini disebut dengan Islam KTP. Karena artinya mereka tidak menaati ajaran Islam. Akan tetapi mereka cenderung suka dengan kesenian yang ada. Dan yang terakhir adalah para priai, yaitu keturunan berdarah biru, kaum ningrat, dan pegawai sipil. Keberadaannya lebih sedikit daripada 2 kelompok sebelumnya. Namun, priai ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat yang ada. Dan yang terakhir adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Menurut catatan sejarah, setelah dakwah-dakwah Islam yang ada di pulau-pulau lain telah mengantarkan agama ini ke Celebes atau ke Sulawesi. Karena pada tahun 1540 saat Portugis datang, sudah ditemukan ada permukiman Muslim di berbagai daerah di tanah Sulawesi. Meskipun belum begitu besar, akan tetapi selalu merambat sampai ke kerajaan, dan raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al-Awwal, dan Perdana Menteri atau wazir besarnya Karang Matopa pada tahun 1603. Di Sulawesi terdapat beberapa kerajaan Islam seperti kerajaan Gorontalo yang ada di Makassar, kerajaan Wajo yang ada di Bugis, Bone, dan kerajaan kecil lainnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Awal datangnya Portugis ke Malaka pada tahun 1511. Saat itu armadanya berlayar menuju Malaka dengan pimpinan dari Albuquerque yang sebenarnya mengirimkan memberikan pesan hanya untuk mengadakan hubungan dagang dan sebisa mungkin ingin menghindari konflik. Namun para pembesar atau Sultan Malaka tidak mempercayainya karena melihat Albuquerque sombong dan arogan. Karena tidak ada balasan dari sang Raja Malaka, maksudnya Sultan Malaka,
Maka dikirimkanlah surat lagi. Tetapi sekali lagi Sultan Malaka menolak. Dan akhirnya pertempuran pun berlangsung dengan cepat. Karena diketahui Portugis memiliki 10.000 pasukan. Dan sedangkan Malaka hanya mempunyai rakyat jelata dan pedagang Cina dan Gujarat yang membantunya. Mengubah politik dan ekonomi yang dilakukan Portugis, itulah yang ingin dilakukan mereka. Tapi tidak hanya itu. Mereka juga ingin menyebar agama yang mereka anut agar mengubah sistem kepercayaan masyarakat di Nusantara. Hal tersebut pun memicu timbulnya negara-negara baru dengan latar kepercayaan Islam. Dan pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun pada saat itu akhirnya penduduk pesisir Banten mengusirnya karena sikap kasar dan sombong yang dimiliki. Pada 1598, bangsa Belanda datang kembali dan pimpinannya dipimpin oleh Jacob van Eyck bersama Wybert van Weerwijk dan tiba pada tahun 1599 di Kepulauan Maluku. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan tentang munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Masuknya tasawuf di Indonesia bersamaan dengan masuknya bersamaan dengan masuknya Islam dan mengalami banyak perkembangan yang dibawa oleh para ulama Indonesia. Yang waktu itu para ulama Indonesia menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Dalam ajaran Islam tasawuf, ajarannya mengacu kepada perilaku Rasulullah SAW. Ada bermacam-macam konsep tasawuf oleh para sufi. Hal ini ditandai dengan nama pendiri atau tokoh-tokoh sufi yang lahir. Setiap tarekat mempunyai syekh, kaifiat, zikir, dan upacara ritual masing-masing. Para sufi pertama yang mengajarkan tasawuf dan tarekat Indonesia yaitu adalah Hamzah Pansuri yang wafat pada tahun 1590. Syamsuddin As-Samatrani yang wafat pada tahun 1630. Nuruddin Ar-Raniri yang wafat pada 1658. Abdur Rauf As-Sengkeli yang wafat pada 1693 dan Syekh Yusuf Al-Makassar yang wafat pada 1699. Soal yang terakhir yaitu adalah sebutkan peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang bercorak Islam di Indonesia antara lain seperti masjid. Seperti masjid di Kudus, Masjid Agung Kudus. Selanjutnya Masjid Agung Demak yang dibangun oleh para wali songo. Maksudnya dibangun oleh wali songo. Selanjutnya Masjid Cheng Ho yang ada di Semarang, di Surabaya, dan Palembang. Masjid Cheng Ho di Palembang disebut dengan Masjid Cheng Ho Sriwijaya. Masjid Sultan Suriansah. Peninggalan lainnya selain daripada masjid tersebut yaitu adalah makam para wali songo atau ulama-ulama yang ada seperti Syekh Arsyad Al-Banjari yang ada di Kalimantan Selatan. Selain makam dan masjid-masjid yang ada, peninggalan yang lain yaitu adalah Mushaf Al-Quran Nusantara
yang mana ada di tempat kerajaan-kerajaan dulu di daerah Jawa dan peninggalan-peninggalan lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya dari 5 soal yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.